Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis kesayangan kita, Masjid Subulus Salam. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat hadaniyallah wa iyyakum rahimakumullah. Kita masih melanjutkan sekelumit kisah dari seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemarin kita sudah sampai pada kisah di mana ibunya Sa'ad ini sudah tidak mampu lagi untuk tidak makan, yang pada akhirnya makan, minum. Sebelumnya kan sempat bersumpah tidak akan makan minum sampai mati pokoknya kalau Sa'ad ini tidak keluar dari Islam. Dan nyatanya Sa'ad bin Abi Waqqas tetap saja tidak bergeming menjaga keimanannya dan tidak taat kepada ibunya, karena ibunya menyuruh dia untuk keluar dari Islam. Jadi walaupun ibu kita, orang tua kita, guru kita, jika menyuruh kita, memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka haram hukumnya untuk kita taati. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat, hatta dalam soal yang makruh, yang tidak kita suka, kalau itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita wajib taat kepada kedua orang tua kita. Tapi kalau sudah maksiat masalahnya, maka wajib kita tidak taat kepada mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun mereka itu orang tua kita, wajib kita untuk menentangnya jika menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah. Fala tuti'huma. Namun wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergaulan, mempergauli mereka, orang tua kita tetap harus baik. Seperti halnya siapa namanya, Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anha wa ardhaha. Ibunya namanya Qutailah binti Abdul Uzza. Qutailah binti Abdul Uzza, istri Abu Bakar pertama, yang masih tetap musyrikah sampai dicerai oleh Abu Bakar, sampai meninggalnya tidak beriman kepada Allah. Tapi hubungannya antara Asma sahabiyah masuk Islam, tetap untuk terus berjalan hingga sampai Qutailah binti Abdul Uzza ini wafat. Artinya hubungan baik di antara keduanya tetap terjaga sebagai anak dan ibu. Hubungan tetap baik, saling memberi hadiah, berkunjung, silaturahim. Tidak boleh kita karena gara-gara orang tua kita kafir, kemudian memutuskan hubungan kita dengan orang tua ataupun dengan saudara kita yang kafir tersebut. Tetap berjalan sebagaimana biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah pertama kali kaum muslimin ke negeri Habasyah, itu juga di sana mendapatkan suaka politik, mendapatkan perlindungan kaum muslimin dari Raja Najasyi di Habasyah. Artinya Raja Najasyi tidak memandang tentang masalah keyakinan. Dan kita pernah, ini harus jujur dalam sejarah, bahwa umat Islam juga pernah dilindungi oleh seorang Kristen dari
Najasyi namanya dari Habasyah ketika hijrah pertama. Orang Islam hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, diterima di sana, mendapatkan penerimaan yang baik, dilindungi, dan itu sebagai pelajaran buat kita agar kita saling menjaga antara kita, siapapun itu, berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda pandangan, kita harus tetap menjaga hubungan baik. Kalau masalah kafir dan tidaknya, nanti di akhirat yang misah-misah itu Allah. Huwa yafsilu bainahum yaumil qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Kalau di dunia ini kita harus bekerja sama dengan baik dengan siapapun. Ya, kita lanjut. Awwalu damin yusalu fil Islam. Awwalu damin yusalu fil Islam. Awal pertama kali darah yang tercecer di dalam agama Islam. Kana Sa'ad radhiyallahu anhu marran ma'a ba'di sahabati fi ihda turuqati Makkah inda ma'taradahum Abu Jahal ma'a jama'atin minal musyrikin. Sa'ad radhiyallahu anhu marran lewat ma'a ba'di sahabati beserta sebagian sahabat Rasul fi ihda turuqati Makkah di salah satu jalan di Makkah. Inda ma'taradahum Abu Jahlin ma'a jama'atin minal musyrikin. Di tengah jalan mereka bertemu dengan rombongan yang dipimpin oleh Abu Jahal. Siapa Abu Jahal namanya, Pak? Siapa namanya? Lupa ya? Dulu lupa. Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Ya sama aja. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Siapa namanya? Amr bin Hisham. Ingat-ingat itu. Kemudian fastauqafuhum, kelompoknya si keparat Abu Jahal ini kemudian menyetop rombongan atau sebagian sahabat, di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Stop. Wa qalu lahum, dan mereka berkata kepada rombongan Sa'ad bin Abi Waqqas, "Madza taqulu fi alihatina?" Hai Sa'ad, kami mau tanya, gimana pendapat ente tentang Tuhan-Tuhan kami ini? Karena Abu Jahal pernah mendengar bahwa di antaranya yang sudah masuk Islam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa katanya tentang Tuhan kami? Fa'ajaba Sa'ad radhiyallahu anhu, "Innaha ahjarun samma'u la tanfa'u wa la tashfa'." Tuhan-Tuhan kita selama ini yang kita sembah, dan alhamdulillah sekarang saya sudah keluar, dia hanyalah batu yang budeg. Somma itu budeg, Pak. Ngerti budeg ya? Batu yang tuli. La tangfa'u, tidak memberi manfaat apa-apa. Wala tashfa'u, dan tidak bisa menolong apa-apa. Cuma batu, budeg lagi. Kau dudukin batu itu, kau totok kepalanya, diem baik. Dan itu kau buat sendiri, kau pahat sendiri, dan kau sembah-sembah sendiri. Faqala Abu Jahl, kadzabtum wa khasitum. Koplok kau, kurang ajar kau. Fa'ajaba sangat, ente yang koplok. Bal antumul kadzibun khasiun. Jadi mereka sering kaplak mengkoplok. Kaplak mengkoplok. Abu Jahal kan kita tahu salah seorang kafir Quraisy yang gagah berani, yang ditakuti. Makanya ketika itu sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, Nabi kan doanya dua ya. Dua orang ini, ya Allah masukkan di antara dua orang ini ke Islam. Karena dua orang ini memiliki sifat yang keras, tegas, yaitu Amr bin Hisham dan Umar bin Khattab. Itu doa Nabi itu. Akhirnya yang dipilih oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Abu Jahal itu termasuk jawarannya orang Quraisy. Saat tahu bahwa Abu Jahal itu galak, berani, jawara, jagoan, petakal blending, pokoknya kuat. Tapi karena iman, dia ngomongnya kalian yang koplok. Summa ma labithal fariqani anishtabaka wa dakhala fil iraqi.
Iraqi pakai kaf. Kalau Irak negeri Irak, kalau Iraqi namanya berantem, taburan. Irak pakai kaf. Kemudian tidak lama keduanya saling tawuran. Istabaka, tawuran bela, gulat, berantem. Jotos-jotosan. Wa dakhala fil Iraq. Wa kana biyadi Sa'ad 'azmu ba'irin. Sa'ad itu membawa tulang onta. Saat itu bawa tulang onta. Wa kana biyadi Sa'ad 'azmu ba'irin. Fa daraba bihi ahada ashabi Abi Jahlin fa shajja ra'sah. Dengan tulang itu, dia mencoba melawan kelompoknya Abu Jahal CS. Tulang itu kemudian ia pukul dan mengena salah satu di antara temannya Abu Jahal. Sampai kemudian fasajja ra'sahu, sampai kena kepalanya dan kepalanya mulai keluar kecap. Merah. Darah ya, kecap. Wa darabahul akhar, tiba-tiba dari samping, wa darabahul akharu ala udhuni fasala damu Sa'din. Lagi berantem lihat ke depan. Dia mukul orang di depan, dari samping Sa'ad enggak memperhatikan. Dari samping dipukul telinganya, kena telinga si Sa'ad. Ala udhunihi, kupingnya kena. Dipukul lagi. Fasala damu Sa'din. Darah keluar juga dari telinga si Sa'ad. Teng-tengan, Pak. Telinga dipentung dari kiri, cetor ya nger-ngeran. Delek-dek, saus keluar. Wa tadakhala ba'dul marrah fa farraqu bainal mutakhasimin. Mutakhasimin saling jotos ya. Datanglah beberapa orang lain, rombongan lagi. Wa tadakhala ba'dul marrah, sebagian orang yang sedang lewat, fa farraqu, mereka memisah, melerai, bainal mutakhasimina, di antara yang bertikai. Wis stop wis aja gulik baik. Ngerti Pak? Delongop baik. Wis sudah atos. Sudah, jangan berantem terus, jangan berantem. Akhirnya mereka berhenti. Kedua belah pihak tidak ada yang kalah, tidak yang menang. Mereka banyak juga yang jadi korban. Kemudian diantaranya Sa'ad. Kemudian wa'ada Sa'dun. Sa'ad kemudian kembali warifaquhu dan kelompoknya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana jurhu Sa'din yang zifu daman. Luka Sa'ad terus mengeluarkan darah dari telinganya. Fawadha'an Nabi, sampai di hadapan Nabi. Fawadha'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahul karimah. Tangan yang mulia beliau kemudian diletakkan ala jurhi Sa'din, di telinga Sa'ad yang terluka. Wa qal fi sabilillahi damuka ya Sa'ad. Di jalan Allah darahmu keluar ya Sa'ad. Akhirnya kupingnya sangat berhenti. Bukan kupingnya, darahnya berhenti. Kuping berhenti. Darahnya berhenti dari kupingnya. Fakana awwala damin yusalu fil Islam. Inilah darah pertama yang mengalir, dipukul oleh orang kafir, adalah darahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ingat ya, jadi korban pertama mengeluarkan darah demi Islam itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau perempuan pertama yang terbunuh dalam menjaga iman adalah Sumayyah, ya. Sumayyah ibunya Ammar, istrinya Yasir, ya. Ammar bin Yasir dengan Sumayyah itu dua-duanya meninggal ketika disiksa. Sementara Ammar sebelum dia mati atau dia juga mau mati, dia kemudian melaknat Rasulullah. Tapi kemudian datang ke Rasul dan menangis, ya Rasulullah, saya telah melaknat Anda, saya telah mengutuk Anda, saya telah menjelek-jelekan Islam karena saya disiksa. Kemudian kajian Nabi tahu bahwa imannya Ammar ini sudah sampai ke tulang-tulangnya. Nabi percaya bahwa tidak keluar dari Islam apa yang dikatakan oleh Ammar, karena saking sakitnya disiksa, hampir mau mati, ayah ibunya sudah meninggal di depan matanya, Ammar dan istrinya Sumayyah. Maka sebagian ulama mengatakan sering-seringlah berdoa, khususnya mendoakan keduanya, Sumayyah dan Ammar,
agar kita oleh Allah diberikan kekuatan akidah, keyakinan. Karena dua-duanya itu sangat kuat keyakinannya, memegang agama Islam sampai rela mati disiksa oleh orang kafir. Nah, Ammar juga hidupnya lama panjang sampai ikut perang Siffin dan menjadi komandan perang Siffin. Perang Siffin itu terjadi selama 7 hari. Sebagian ulama 9 hari. Dan terakhir itu dipimpin oleh keduanya, Sayyidina Ali dan Muawiyah. Itu 9 hari semuanya. Itu perang Siffin setelah perang Jamal. Lanjut. Jihaduhu radhiyallahu an. Hajara Sa'dun radhiyallahu anhu fi man hajar ilal Madinah. Sa'ad adalah salah seorang sahabat yang ikut pergi hijrah ke Madinah istijabatan li amrillahi wa rasulih, sebagai jawaban untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa syaraka fi kullil ma'arik al-jihadiyah diddal kuffar al-musyrikin. Beliau selalu ikut dalam setiap peperangan melawan orang-orang musyrik. Wa kanat lahu mawaqif la tungsa fi hurubihi ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahu. Dia tidak pernah lupa kalau ada jadwal perang, siap daftar. Menang lagi, pulang lagi, berapa bulan lagi ada perang, siap daftar. Daftar, Pak. Dulu tuh perang tuh daftar, nggak karena dewek. Pernah ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya pengen ikut perang. Kamu sudah izin kepada ibu bapamu? Kayak gitu. Belum menikah kan? Bapakku sudah tinggal ibu. Kamu sudah izin? Belum. Ibumu umurnya berapa? Udah tua ya Rasul. Jihadmu di hadapan ibumu. Sekarang pulang. Rawat ibumu. Kayak gitu, Pak. Jadi sahabat yang lain yang tidak punya tanggungan, silakan. Tapi dia yang harus merawat ibunya, kata Nabi, jihadmu itu di hadapan ibumu. Pulanglah, nak. Rawat ibumu, jaga dia. Tuh, Pak. Dari daftar. Siapa? Samsul. Siapa? Anton. Siapa? Edi, Pak. Ditanya-tanya semuanya. Akhirnya kalau sudah oke, ready, siap. Nah, termasuk saat ini adalah sahabat yang tidak pernah absen, pokoknya. Siap ikut perang terus. Gak takut mati. Karena ada Nabi, karena demi agama, li'ala'i kalimatillah. Ya sudah saya cerita dulu, yang namanya perang itu bacok-bacokan depanan, apa ya? Cak-trok. Nah sekarang kan dari jauh. Takutan padahal mana? Kalau zaman dulu kan enggak. Dia asah goloknya, pedangnya. Golok, pedang, bajunya saja itu sudah berat itu. Topi baja, baju baja. Berat. Mereka memang benar-benar tangguh, berani. Itu orang-orang dulu. Kalau sekarang mah udah nembak sembunyi. Kadang-kadang nggak ngeliat musuh. Kena enggak gitu. Dianya sembunyi, nembak dianya sembunyi, gimana mau kena? Takut padahal dia sembunyi lagi. Dulu kan Masya Allah luar biasa. Fi Badrin kana li Sa'ad wa akhihi. Nah, saat itu dalam perang Badar, dia ikut perang sama adiknya namanya Umar. Mauqifun masyhud. Faqad kana Umar waqta idzin fatan. Saat itu dia masih remaja, Umarnya. Hadatan lam yatajawaz al-hulum illa qalilan. Hanya sedikit berapa bulan saja, berapa hari saja lewat dari masa balighnya. Masih kecil, masih remaja. Wa indama kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yang yattafaqqadu junudahu qabla al-ma'rakah. Kanjeng Nabi itu kalau mau perang udah pada baris nih. Memeriksa seluruh pasukan. Yattafaqqadu junudahu qabla al-ma'rakah. Baris semua. Siap gerak. Cang depan gerak. Ikhtaba'a Umar. Diperiksa segala kesiapannya. Pedangnya, celananya melorot enggak, dilihat. Bajunya beres enggak, pedangnya bagus enggak, siap. Kuda-kuda persiapkan. Kanjeng Nabi keliling. Si Umar kan remaja nih. Umurnya belum dewasa. Ketika Nabi melihat
berjalan memeriksa pasukan, Umar sembunyi. Ikhtaba'a Umair khaufan min ayyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaruddahu li sighari sinnih. Dia sembunyi di tubuh orang-orang yang gede di sebelahnya. Ada saya keperiksa enggak ya? Sembunyi. Kajian keliling. Ketahuan juga, Pak. Siapa toh? Saya Rasul saya sembunyi ya Jadi akhirnya dipanggil Kanjeng Nabi. Naon Kanjeng Nabi, ayah naon. Kenapa kamu sembunyi? Why? Why you ngumpet-ngumpet? Kenapa ngumpet-ngumpet? Saya takut Rasul. Takut kenapa? Takut perang. Bukan saya pengen perang, bukan takut perang. Umur kamu berapa? Baru 13 tahun Kanjeng Nabi, 14 tahun. 13-14 tahun. Kok badan kamu kelihatan gede ya? Kamu mau ikut? Iya, tadinya pengen ikut bener. Nah, kata Nabi, walakinan Nabiya sallallahu alaihi wasallam absara wa raddah. Kanjeng Nabi tahu, akhirnya dikeluarin. Terus faja'al Umar yabki. Udah. Tong, kamu tuh masih cilik. Gak usah ikut. Tenagamu masih belum kuat. Pakai baju besi, pakai kopiak topi-topi baja, pakai pedang. Bawa itu gelayar-gloyor. Gimana mau perang? Musuhnya di sana, kamu gelayar-gloyor ke sana. Itu musuhnya di sana, karena berat bawa ini. Gelayar-gloyor. Kamu nanti gak bisa apa-apa. Gimana? Faja'ala Umar yabki. Nangis, Pak. Raqalau qalbun Nabi. Nangis. Itu kan cengeng. Bukan cengeng. Saya nyesel kenapa saya gak boleh ya Rasul. Saya pengen ikut jihad. Saya pengen ikut berjihad. Cintanya kepada Islam, cintanya kepada Rasul, cintanya kepada jihad. Luar biasa, pada masa remaja. Nangis bukan karena cengeng. Engkau kira saya cengeng takut perang? Tidak, saya pengen ikut perang. Saya menangis karena engkau larang. Akhirnya Nabi raqqalahu qalbun Nabi. Hati Nabi kemudian rasa terketuk. Fa'ajazahu. Ya sudah kalau gitu. Yes. Kau ikut? Yes, senang banget. Perang ikut, Pak. Mati siap. Zaman dulu itu, sahabat. Jihad siap, maju. Kan jelas tuh. Kalau enggak terluka, mati kan begitu. Tapi dia siap itu. Akhirnya dia tersenyum. Terima kasih ya Rasul. Thank you very much. Thank you very much. Very much. Enggak ada much. Wasamahalahu bil musyarakah fi hadil ma'rukah. Oke, kalau gitu ikut. Akhirnya fafariha farahan syadida. Seneng banget. Oh ya Allah, saya ikut perang jadinya. Akhirnya ikutlah perang Umar ini. Itu adik daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Walamman tahat fahriha Sa'dun aidan li farahi akhihi. Sa'ad lihat temennya, lihat adiknya seneng. Fariha Sa'dun aidan li farahi akhihi. Ikut senang juga. Kamu boleh ya? Jadi kata kakaknya, boleh, kata Nabi. Ya, senang banget. Alhamdulillah. Ayo berangkat. Mereka berangkat dengan gembira, dengan semangat untuk berjihad. Wa madaya ma'an li muqabalatil a'da wa i'la'i kalimatillah. Walamman tahat al-ma'rokah. Perang selesai. Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, Badar al-Kubro. Kaum musliminnya jumlahnya 313 tentara. Sementara musuhnya 1000. Ada yang mengatakan 950. Saat itu memang kondisinya lagi luar biasa. Kekurangan air. Lagi puasa. Coba Pak. Nggak ada air, ya paling tidak untuk ngadem-ngadem. Ini nggak ada air, lagi puasa, tanggal 17 Ramadan, perang Badar. Pasukannya krempeng-krempeng, lagi pilot, tapi semangat juangnya tinggi-tinggi. Walaupun sebagian nih, sahabat ada yang diizinkan oleh Nabi untuk tidak ikut berperang karena tidak mampu. Di tengah ada Pak, pada balik sahabat besar itu. Ya udah, kamu nggak usah. Karena saking lelahnya, tidak makan lagi puasa,
musim panas, makanan gak ada, tenaganya Masya Allah. Ya orang kafir mengadang puasa kan, wah, mau perang, makan dulu, tenaganya kuat. Orang Islam mau perang, jangankan mau perang, sampai aja kerja di siang hari bulan Ramadan kan lemes dedes. Nah ini suruh perang, tapi Allah berikan kemenangan besar dalam perang Badar. Yang meninggal cuma pas 14 orang, sementara musuhnya 70 orang. Perang Badar itu, Badar Kubro. Kemenangan besar dalam perang Badar Kubro karena dibantu oleh malaikat. Dalam firman Allah, 5.000 malaikat turun pada perang Badar. Itu seperti surat Al-Anfal. Nah, saya punya kitab namanya Syuhada'u Badril Kiram wa Syuhada'u Uhudil Idham. Ini para syuhada Badar dan syuhada Uhud. Apa namanya, nama-nama sahabatnya ada di sini, profil-profil singkat mereka ada di sini. Jadi perang Badar Kubro itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Namun dibalas nanti perang Uhud. Nah, terus dibalas lagi nih perang Badar lagi, perang 2 kali, Pak. Dah, lanjut. Walamman tahatil ma'rokah, setelah selesai perang, ada Sa'dun ilal Madinah wahidan. Sa'ad kembali dengan pasukannya ke Madinah dan Sa'ad tidak lagi ditemani oleh adiknya. Ba'da an saqata Umar syahidan ala ardi Badrin. Jadi Umar, si kecil Umar ini syahid dalam perang Badar. Jadi Sa'ad pulang tidak bawa adiknya, Pak. Adiknya mudah menjadi syahid pada waktu perang Badar. Ya Allah. Wasaqo bidamihi ardu awwali ma'rakatin bil muslimin wa 'adim minal kuffari wal musyrikin. Jadi si Umar ini mati, darahnya menyiram bumi Badar. Perang dengan orang-orang kafir. Wa fi yaumi Uhudin hina zallatil aqdam. Dan Sa'ad ketika perang Uhud, hina zallatil aqdamu, jadi perang Badar itu perang terbesar awal, pertama dalam sejarah Islam. Sebelumnya ada perang-perang tapi dalam skala kecil, Pak. Nah, di perang Badar ini adalah perang di mana Islam sudah mempunyai kelihatan kekuatannya. Musuh yang 950 itu juga tumbang hanya dengan 313 orang. Pertama kali dalam Islam perang besar itu ada perang Badar. Sebelum terjadi perang-perang kecil saja. Dan ketika perang Badar terjadi, orang kafir baru memperhitungkan kekuatan Islam. Karena jumlahnya masih sedikit, belum sebanyak mereka. Perang Badar. Belum lagi pada saat itu pada yang nganggur banyak. Tapi alhamdulillah sahabat-sahabat itu kuat sekali meninggalkan agama nenek moyangnya dan hatinya terpatri dalam Islam. Latta, Uzza, Manat, Hubal. Ya. Latta, Uzza, Manat, Hubal. Tuhan-tuhan mereka tuh. Ada lagi Naiyah, ada lagi tuh. Macam-macam tuhan-tuhan mereka. Mereka tuhannya ada yang ulama beda-beda nih. Ada Latta, Uzza, Manat. Yang paling tua itu namanya Manat. Paling tua ini. Latta, Uzza. Yang depan Ka'bah, depan dalam Ka'bah namanya Hubal. Hubal itu berhala dari batu yang tangannya potel. Ini potel. Potel satu. Apa sih potel? Potel. Buntung. Buntung. Tangannya buntung. Kemudian orang-orang Mekah menutupinya dengan tangan emas baru. Disembah-sembah. Letaknya Hubal itu di dalam Ka'bah. Jadi 360 berhala. Berapa, Pak? Siapa yang hitung? Ada 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Yang di dalam itu yang paling dihormati, dimuliakan. Orang-orang itu, kalau orang kafir nih, kalau mereka punya masalah apapun datang ke Hubal. Hubal, saya datang, Bal. Tangan yang buntung itu diganti emas. 360 di luar Ka'bah. Dalam Ka'bahnya ada Hubal. Nah, ketika terjadi Fathu Makkah,
Kanjeng Nabi tidak memerintahkan untuk menghancurkan berhala itu. Tapi mereka sadar, orang-orang Mekah sadar. Mereka menghancurkan. Kecuali si Latta dan Uzza itu memang dibabat oleh Khalid bin Walid. Dia datang itu. Jadi ada sebuah ceritanya begini. Ini kacamatanya kah? Ini. Uzza miturut Mujahid, seorang tabi'in, itu syajarah, berbentuk apa namanya? Syajarah, pohon besar. Bagi kaum Ghatfan, ya'budunaha, mereka menyembah pohon itu. Kalau di zaman dulu di kampung-kampung saya itu ya tempat-tempat sungil, pohon-pohon gede itu, pohon besar. Wahiyallati ba'atha fiya ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharajat Khalid bin Walid. Kanjeng Nabi menyuruh Khalid bin Walid untuk mendatangi pohon itu. Wa ja'ala Khalid yadribuha bil fa'si. Jadi ada yang mengatakan Uzza itu adalah pohon bentuknya. Itu kata Mujahid. Kalau menurut Ibnu Zaid, Uzza itu bentuknya batu putih. Dari Sa'id bin Jubair. Ya, kalau menurut Ibnu Zaid, bentuknya Uzza itu adalah bangunan, tembok, bangunan lama yang disembah-sembah, di dalamnya ada setan. Itu sembahnya orang Taif. Ya. Nah, ketika Khalid bin Walid disuruh oleh Kanjeng Nabi untuk mendatangi Uzza, sampai di sana Khalid ini membawa kampak, membawa pedang. Kemudian datang kepada Uzza. Ya Uzza, kufronaki la subhanaki. Kufronaki la subhanaki. Inni ra'aitullaha qad ahanaka. Terus si Khalid menepas gulunya. Menepas gulunya. Apa itu? Menepas gulunya, menebas lehernya sampai dengkluk, Tuhannya itu dengkluk karena ditepas oleh Khalid bin Walid. Nah, kalau menurut perkataan dari Ibnu Zaid bahwa Uzza itu adalah sebuah bangunan yang di dalamnya itu ada setan. Bangunan dalamnya ada berhala, ada sonam yang ditunggu oleh setan. Nih, tapi setan yang berwujud saat itu, Pak. Jadi setan itu bisa berwujud kalau Allah menghendaki. Nah, ada riwayatnya dari Ad-Dhahhak, seorang tabi'in, yang namanya Uzza itu adalah berhala orang Ghatfan. Yang menempatkan berhala itu, yang membuat adalah Sa'ad bin Zalim al-Ghatfani namanya. Wa qalayatul Himawi, Al-Uzza itu adalah batu berhala yang disembah oleh orang-orang Ghatfan. Kemudian dibangun rumah di sekitarnya dan dijaga oleh 3 orang. Ini ada setannya itu perempuan. Ketika Khalid bin Walid menepas itu gulunya, menebas gulunya, air gulu lah apa sih? Lehernya bolak-balik gulu baik. Kharajat minha syaitonah, keluar jin perempuan. Nasiratu sya'riha, itu rambutnya berurai. Ada setan keluar. Wadi'atun yadah ala ra'siha, dia memegang kepalanya. Perempuan itu tuh setan yang ada di dalam rumah di mana sudah berhalanya Uzza itu. Nah, inilah yang kemudian setan ini yang menolong orang-orang yang datang kepadanya. Datang ke berhala itu. Ya berhala gini-gini, yang nurut itu setan, Pak. Sehingga ketika orang itu merasa
dituruti keinginannya, dia menganggap itu adalah Tuhan. Hati-hati. Orang yang pergi ke dukun, kemudian hajatnya dikabul karena sebab dukun, dia percaya bahwa itu sebuah kebenaran. Akhirnya dia mengikuti dukun itu. Dulu itu waktu saya masih di pondok, ada 3 orang datang ke pondok, tukang berambang mesin. Berambang mesin, Mbak. Tahu? Apa itu namanya? Tukang berambang. Berambang kayu. Tukang berambang kayu. 3 orang. Pernah punya cerita bahwa mereka pernah dulu masuk atau minta lihat perdukunan, ya dukun. Hampir katanya, dia itu jalan sudah tidak menapak di tanah. Berbagai macam perintah dari dukun itu sudah dilakukan. Yang nggak benar-benar itu, Pak. Sholat tidak boleh, harus perempuan macam-macam lah. Sampai pada akhirnya dia sadar ketika dia harus duduk di atas Al-Quran, kemudian mengencingi Al-Quran. Akhirnya dia tuh hampir sudah sakti mandraguna. Hanya dia sadar. Dan dia sekarang alhamdulillah sudah kembali lagi ke jalan Allah. Ingatnya sadar ketika dia harus menduduki Al-Quranul Karim. Karena segala kebutuhannya sudah terpenuhi nih, Pak. Itu oleh dukun diarahkan gini. Setan itu dituruti lagi, keinginannya dituruti lagi. Jadi semakin jauh dia ke dalam. Itu setan caranya. Makanya hati-hati. Setan itu ya setan. Bagaimanapun dia akan yasudduna an sabilillah. Jangankan setan yang dari makhluk lain, dari makhluk yang bernama manusia juga banyak setan-setan itu kan? Banyak. Mereka setan yang berwujud manusia itu sangat banyak di sekitar kita. Makanya minal jinnati wan nas, a'udzu birabbin nas, malikin nas. Anda minal jinnati, setan-setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia. Jadi setan itu hanya sifat, bukan wujud bentuk makhluk, Pak. Jin bentuknya itu, tapi gitu, dia disebut syaiton. Setan itu maknanya bentuk verb, noun, maknanya meminggirkan. Jadi jin yang suka meminggirkan, memalingkan dari jalan Allah, namanya setan. Dengar nggak? Jin yang suka menggoda manusia, menjerumuskan manusia, namanya setan. Manusia yang tugasnya menggoda, menjerumuskan orang lain, namanya setan itu. Jadi setan itu sifatnya, sifat. Makanya kenapa jin itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin itu kan diperintah untuk beribadah sama dengan manusia. Jin itu ada yang beriman, ada yang tidak. Makanya jin ada yang kafir, manusia ada yang kafir. Jin ada yang jadi setan, manusia ada yang setan. Jadi kalau ada orang, ayo jangan sholat, setan kamu tuh. Itu setan, memang setan itu. Yang ayo pada judi, ayo pada gaple remian terus duitan, itu setan itu. Bukan manusia, wujudnya aja manusia, setan. Pokoknya mereka yang yasudduna an sabilillah itu setan namanya. Istri kalau menyuruh kita untuk ke dukun aja, udah biar itu apa itu? Disamkan nidurin setan tiap hari. Itu setan itu. Wujudnya aja ada setan bedakan, itu setan. Banyak setan bedakan. Jadi setan itu bisa berbentuk jin dan bisa berbentuk manusia, itu sifat. Makanya syaiton ar-rajim. Apa rajim itu? Rajim itu al-bu'du an rahmatillah. Rajim itu maknanya jauh dari rahmat Allah. Itu namanya rajim. Setan yang dikutuk, bukan jin. Setan yang dikutuk. Minasyaitonir rajim. Ya orang bahasa Indonesia terkutuk. Keder maknanya. Rajim itu apa? Rajim. Padahal maknanya itu jauh dari rahmat Allah. Itu namanya rajim pengertiannya. Jadi kalau dari setan yang dijauhkan dari rahmat Allah, kebanyakan amat nyari-nyari yang enak, setan yang terkutuk, yang biasa aja. Jadi sampai kalau setan jangan yang terkutuk, senengan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan seneng amat.
Jadi orang Syiah yang terkotok. Ya intonasinya jangan yang terkutuk. Saya tanya seneng amat nih. Besti, Bapak. Ya walaupun kata-katanya sama, intonasi yang berbeda, itu kan bisa berbeda mananya Pak? Ya, walaupun kadang maknanya sama, tapi kesannya berbeda, bisa jadi. Mangga makan, makan. Berbeda, monggo makan, mangga makan. Badog, ini sama kan? Badog kayak, badog, diulang ajarkan. Ya, monggo leg-leg kan nggak enak juga. Mungkin sama leg-leg tuh makan. Monggo monggo leg-leg, monggo badog. Ya Allah kata perang. Allahu Akbar. Serbu. Ya pantas. Lagi perang. Ayo perang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Serbu. Bu. Ya orang yang nggak semangat itu. Kata-katanya sama, tapi kan bisa berbeda. Hati-hati. Bagi zaman sekarang, Masya Allah, banyak orang mendayu-dayu, menyerayu-rayu. Akhirnya yasudduna an sabilillah. Kita ini dulu maksiat di luar kan masih jarang. Sekarang udah banyak. Jangankan di luar, di rumah. Kata teman saya nih Pak, teman saya di kampung, dia mondok kemana-mana. Terakhir dia mondok di pondok yang, pondok anulah, yang nggak apa-apa sih, itu mah aspek, ya tuh aspek ya. Pondok di Cirebon ada, masih ada Cirebon pondok yang aspek. Tuh aspek nggak? Aspek aliran anti speaker. Aspek anti speaker lah. Kita sebut namanya aspek. Tapi nggak apa-apa, itu mah no masalah. Wong sama aja amalannya mah. Cuman dia anti speaker. Makanya Jumat nggak mau pakai speaker, nggak ngaji speaker, adzan pondoknya nggak ada. Anti speaker. Seperti Kanjeng Nabi kayak gitu. Nggak mau motor, TV nggak ada, desa itu pada tuh nggak ada Pak, sedesa. Ada tuh. Televisi satu desa nggak ada televisi. Nggak boleh. Elektronik, termasuk speaker nggak boleh pokoknya. Hese amat tuh. Dapur tetap pakai kayu. Nggak ada yang pakai elektronik listrik cetek. Nggak ada. Handphone nggak ada. Kayak tuh desa itu, mumet. Imam di masjidnya, sholat di masjidnya jerit-jerit khotbahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak ada speaker, orang di belakang nggak denger. Adzan naik ke itu masih kayak dulu. Anti speaker, aspek. Istrinya aspek, aspek. Ya Allah, cari beritanya gimana tuh? Mau denger politik gimana? Mau denger ada berita Indonesia gimana? Oh nggak ada TV. Dan orang itu setuju semua. Karena kayaknya Masya Allah Ali, Masya Allah. Nah, teman saya itu dulu sekolah bareng, mondok di situ, pulang-pulang ke kampung. Masya Allah, ya nggak hidup di kampung kita, di mana motor banyak gitu nah, televisi setiap rumah. Kader dia, nggak kan kalau di pondok dia bisa hidup, lah sampai di kampung, kader amat hidup di kampung. Balik dari pondok, hidup berbaur dengan masyarakat. Lihat kanan kiri semua pakai TV, pakai motor. Sholat Jumat di jalan kaki Pak. Jalan kaki 1 kilo. Tapi di Jumatan ada speaker. Keder lagi dia, ada speakernya. Gimana mau Jumatan? Saya pernah di pesantren waktu tahfidz Quran. Satu santri. Kayaknya sudah ngomong, sholat Jumat. Dia nggak mau memegang teguh pendirian bahwa bid'ah yang namanya speaker. Sehingga setiap Jumat tidak pernah Jumatan Pak. Malu. Saya pas mondok di situ, Kang Fuad aja kaget ya, ada satu santri, tapi dia nggak mau sholat Jumat. Gimana? Tapi cerdas, rajin, tahajudnya, rajin sholatnya jamaahnya, Qurannya. Tapi dia setiap Jumat sholat duhur di sini, nggak sholat Jumat. Pada kiainya itu sholat Jumat Pak. Pondok saya dulu dari tahfidz nggak ada speakernya, nggak ada. Memang, tapi beliau tidak menolak speaker karena beliau ketika khutbah di masjid beliau mau. Berarti kan tidak anti. Hanya di pondoknya aja tidak ada. Lah salah satu santri ini adalah muridnya Mbah Hamid Gresik Jawa Timur, pindah ke situ, murid kesayangan.
Lah, nggak sholat Jumat. Saya pas ke situ, Kang Fuad, cobalah bilang nanti sama orang itu, dialoglah. Mungkin aja dia bisa kebuka. Loh, itu ada Kang Syekh, ada itu, ada itu. Sudah pernah dialog, tapi tetap aja dia nggak menolak. Ya apalagi saya yang goblok, jangan gitu. Yang pinter-pinter aja, diajak ngajak ngobrol sama dia, jawabannya pinter lagi, bang pinter. Yang lain yang pinter-pinter aja mental, apalagi saya yang blow on. Saya nggak mau. Lah percuma aja lah. Kiai sudah nyuruh Jumatan, nggak juga. Karena apa? Karena ada speaker. Nah teman saya pulang kampung ini mau ke masjid dia ragu-ragu. Kalau dia nggak ke masjid dia dianggapnya keluaran pondok kok nggak Jumatan gitu. Akhirnya dia maksa Jumatan. Wah, tapi istighfar baik. Makanya ngomong ke saya di luar istighfar, di dalam istighfar. Kenapa di dalam istighfar? Saya ngurunek di dalam itu. Kenapa? Karena harus keluar mencari nafkah. Kayak gitu. Wajib mencari nafkah. Kalau saya di dalam rumah terus, saya nggak keluar, nggak mencari nafkah, istighfar terus. Pas keluar banyak segala-gala hal. Ke masjid saja ada masa, ada bid'ah, ada apa namanya? Ada mikrofon. Jadi kumaha hidup tuh. Keluar ke masjid ibadah ada mikrofon nggak mau. Di dalam rumah ngerasa tidak keluar, nggak mencari nafkah, dosa. Keluar dosa di dalam dosa. Ribut abad hidupnya. Lama kelamaan. Oh, saya pernah ngomong, Din, udah namanya inilah, Din terakhir Din. Dia tahu saya dulu sekelas kan, udah gini aja. Kalau suatu saat saya ada di sini, saya belum nikah waktu itu. Kalau saya ada di sini, ente ada di sini, terus sampai memanfaatkan ilmu. Saya juga sama misalkan di sini. Walaupun kita berseberangan, jangan saling ya. Ente speaker aja ribut, TV aja ribut, aneh saya mah. Tapi ya itulah pikiran sampean, hak sampean itu mah. Anti TV, anti speaker, anti motor, anti teknologi, monggo, anti handphone, monggo. Itu mas sampean, tapi nanti jangan usil ya kalau saya anu gitu. Oke, tenang aja, kayak gitu Pak. Sampai sekarang berbeda, pakai motor sekarang, punya TV, rasain lo, keder kan? Sholat Jumat ngimamin masjid ada speakernya, mau sekarang. Coba kalau memang dia susah. Jadi kamu tuh jangan dikit-dikit fitnah, sekarang kamu makan fitnah sekarang. Pakai speaker, fitnah. Sekarang dulu memang memegang, terus sekarang nggak bisa Pak, hidup nggak bisa. Kok fitnah? Apa salahnya speaker dibina? Kasihan kan? Ada lagi tuh yang ngomong, jangan nanam pohon cemara, pohon yang Kristen. Sejak kapan pohon cemara punya agama? Kan repot ini. Salah-salahin baik. Sampai ada orang ekstrim motor itu buatan orang kafir, difoto dari atas kayak salib gambarnya. Motor itu bukan salib, jadi jangan, Gusti Allah, sampai kayak gitu-gitu ya orang. Nah, repot amat, itu tuh repot kalau gitu tuh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, gemeter naik motor salib ini, bikin orang Kristen kayak gitu, kan susah. Ya kita tiap hari pegang HP ini punya orang Kristen juga kan susah kan Pak? Mau ngapain sih? Bareng-bareng baik lah. Yang penting jelas-jelas itu untuk teknologi, untuk kalau nggak boleh Pak, Mas Buru, kampret. Ini nih, miturut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Saya baca kitabnya soalnya. Ada kitabnya, saya punya 3 kitab beliau. Ini bid'ah ini, haram ini. Masjid dibikin, apa namanya nih? Yang ada garisnya maksudnya. Cukupkan dengan Rasulullah. Kalau mau sholat, sawu sufufakum atau rasul, lurus. Pundaknya lurusin gitu. Sampai Nabi itu maju. Umar bin Khattab itu maju, lurusin barisannya. Pakai tangan, cukup bahu. Terus yang rata, cukup dengan itu, mencukupkan apa yang ada. Nabi kayak gitu, sahabat gitu. Sekarang pada sok hebat, sok lebih hebat dari kanjeng Nabi, sok lebih hebat dari sahabat, dibikin kayak itu baris-baris. Itu bid'ah itu. Kata beliau, ya Allah saya bebas dari karena dia sudah ngomong bahwa itu tuh dilarang, itu tuh haram, bid'ah. Makanya saya nanti di akhir jangan tuntut saya sudah ngomong bahwa itu tuh nggak benar. Masa sampai karpet dibid'ahin, kasihan amat. Ya kan tujuannya sama kan, intinya kan, substansinya sama, untuk meluruskan kan. Kalau ada orang yang kakinya ke depanan kurang lurus, mundur sendiri. Kan ini jadi Masya Allah bagus banget. Sampai karpet dibiarkan. Saya nggak ngudeng ini gimana fatwa ulama kok begini ya, bikin karpet begini.
Pada untuk kemaslahatan. Sampai beliau berfatwa haram membawa jenazah dengan memakai is'af, ambulan, mobil. Ya Allah Gusti, kumaha iya fatwa pakai ambulan haram bawa jenazah gitu. Kalau matinya di RCM sana, rumahnya di Bekasi gitu, dipanggul gitu, gotong. Ya Allah Gusti, ya zaman ayina kok gitu sampai segitunya fatwa-fatwa. Ini kan keterlaluan, Pak. Tapi nggak apa-apa lah, itu fatwa dia. Nanti mereka di hadapan Allah juga bertanggung jawab dengan fatwa itu. Ya, ya kok sampai segitunya gitu. Islam itu kan mengikuti zaman. Ya, teknologi kita ambil, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kan gitu. Itu memang ada sebagian dari ya modernisasi ini ada yang nggak benar. Ya kita tinggalkan. Yang benar kita ambil, yang manfaat kita ambil. Itu saja kan. Syekh Al-Kaftaru, seorang ulama senior dari Suriah dulu tahun 65 pernah datang 2 kali ke Indonesia. Tahun 65 sementara tahun berapa lah. Itu Syekh Al-Kaftaru, seorang ulama besar yang di masanya waktu itu sudah ngomong ambil komputer, pahami internet gitu. Umat Islam harus maju, umat Islam harus ke depan. Saat itu ulama-ulama di Suriah saat itu belum mengenal atau belum pernah menjamah itu. Tapi Syekh Al-Kaftaru sudah membumingkan kita harus masuk ke teknologi, melek informasi, pahami itu internet, buka itu internet. Itu banyak yang kritik ulama saya itu. Ini ulama sudah kacau, ini sudah macam-macam. Tapi beliau berani sekali. Tapi alhamdulillah sekarang ulama semua sudah pakai internet kan? Ya, kan waktu dulu itu pikirnya jauh ke depan. Ada fatwa apa dulu tuh memang jangan belajar bahasa Inggris. Itu fatwa dari sono. Jangan belajar fatwa. Kita sudah punya bahasa Al-Hanif. Lughatu dinina al-Islam, bahasa Arab. Jangan bahasa itu bahasanya kufar. Bahasa orang kafir. Loh, sampai bahasa dilarang kita. Dulu Kanjeng Nabi suruh sahabat belajar bahasa Ibrani. Itu ada 4 orang sahabat itu. Suruh belajar supaya ngerti Taurat, supaya ngerti. Kok dia gak tahu riwayat itu? Sekarang belajar bahasa Inggris nggak boleh. Itu bahasa kafir. Kita punya bahasa sendiri, bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Pantesan kita nggak pernah tahu Pak www itu apa Pak? www https. Saya nggak ngerti. www http https. Saya pernah ditanya www itu apa Kang? Gua belum ngerti, saya nggak ngerti. www waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. www. Mau sama juga WRWB, ya WRWB. Jadi memang kita harus, kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris, orang kafir bikin propaganda, orang kafir bikin dakwah melalui medsos, bahasa Inggris. Lah kita nggak tahu apa-apa bahasa Inggris, kumaha tuh? Ditipu aja oleh mereka. Sekarang sudah bahasa Inggris kabeh. Wong apa namanya? Lap kaki saja welcome tulisannya kan? Welcome. Semua. Jadi kita bahasa Inggris semua sudah mendunia. Kita masih gak haram bahasa Inggris. Kapan kita maju? Islam gak pernah melarang belajar. Memang gak ada dalilnya. Tapi ada bahwa Kanjeng Nabi pernah memerintahkan belajar bahasa Ibrani, walaupun bukan bahasa Inggris. Bahasa Ibrani. Nah bahasa Inggris itu banyak yang ruwet. Saya juga gak bisa bahasa Inggris. One, tuwo. One kan one. Susah. I love you. I hate you. Nyuwet. Tulisannya one one jumlah susah. Tuwo, four, five, FIFA. Lalu lu sekarang FIFA bahasa Inggris. Dah, monggo ada yang nanya? Dah ya. Wah, udah cukup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doanya. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad